Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saya hormati guru kita Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Malik Ghazali LCMA. Nah, kena sanksi ini. Abdul Malik Ghazali LCMA. Yang saya hormati Ketua Takbir Masjid dan jajarannya, penasehat. Yang saya hormati seluruh majelis taklim dan pengajian baik dari Masjid Nur Iman maupun dari masjid tetangga dan lainnya. Saya hormati ibu-ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih banyak diberi kenikmatan, tentunya nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini dalam rangka panggilan ibadah kepada Allah, tentunya sholat subuh berjamaah, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan pengajian rutin kita, materi kita hadis. Syukur yang kedua, tentunya ini yang kami selama ini idam-idamkan. Di depan kita ini sudah ada mimbar besar, ya. Sebelum program lalu memang titip supaya ada ini untuk memantaskan ruangan untuk kita ini. Alhamdulillah mimbar ini sudah berdiri tegak, kokoh dan gagahnya di tengah-tengah kita. Ini ada hamba Allah, ya, seorang dermawan yang telah memberikan sumbangan, menginfakkan. Nggak tahu saya berapa harganya ini, yang jelas luar biasa gagahnya masjid ini setelah didudukkannya mimbar besar ini. Jadi kelihatannya pantas masjid kita ini dengan adanya mimbar ini. Tentunya ini syukur luar biasa bagi kita semua. Mudah-mudahan kita doakan kepada donatur kita, dermawan kita, akan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu mendapatkan rezekinya, sehingga beliau dengan rezeki tambahan rezekinya tentunya akan selalu menyerahkan atau beribadah, menginfakkan sedikit hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga masih ada harapan kami ini untuk memantaskan ruangan ini dengan ambal yang tebal. Nah, jadi lebih pantas lagi dia kalau ambal ini agak tebal dikit gitu kan, jadi enak nginjeknya, sujudnya enak. Mudah-mudahan kita doakan juga para donatur kita, dermawan kita, insya Allah akan lapangan rezekinya untuk memberikan ambal ini. Insya Allah nanti pasti ada. Namanya untuk ibadah, insya Allah ada aja. Gedung segede ini kita buat, apalagi ambal, ya nggak apa ini tentunya, ya insya Allah. Bapak sekalian, itulah merupakan syukur kita semua. Insya Allah keberkahan dari Allah akan kita dapatkan. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita akan menerima materi hadis dari guru kita Abdul Malik Ghazali. Mari kita dengarkan bersama-sama agar apa yang disampaikan oleh beliau nanti akan menambah
ilmu pengetahuan kita minimal di bidang hadis yang kami sampaikan nanti, dan mudah-mudahan ini merupakan juga amal ibadah kita dalam rangka kita nanti mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan, insyaallah, mudah-mudahan kita nanti setelah selesai pengajian ini paling tidak kita menambah ilmu pengetahuan kita, dan nanti ada materi disampaikan. Setelah itu ada tanya jawab, dipersilakan tanya jawab tentang konten materi maupun tentang masalah-masalah kita pribadi dan lain sebagainya. Saya kira saya sebagai pengantar, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami persilahkan kepada Ustaz yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu jamaah Masjidul Iman, alhamdulillah syukurillah bulan ini saya bisa hadir. Karena bulan lalu 3 kali saya masuk rumah sakit. Ustaz Hasyim Adnan yang sering melihat, mungkin tahu saya. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu sekalian, meskipun saat ini masih terapi, maka jaga yang masih sehat, jaga lambungnya, jaga pencernaannya. Saya kemarin dari kolonoskopi itu nggak usah besarnya dilihat. Insyaallah mungkin minggu depan jadwalkan endoskopi di atas, melihat apa yang ada di lambung dan di usus 12. Tolong jaga yang lebih sehat, karena ternyata itu apa yang kata Nabi katakan, bahwasanya perut itu sumber penyakit. Sumber penyakit itu perut. Jadi jaga. Mumpung masih saya, kalau sudah kena itu kemana-mana. Saya rasakan untuk 3 sebulan 3 kali masuk rumah sakit. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan diberikan kekuatan oleh Allah SWT dalam rangka ibadah, dalam rangka beramal soleh. Salawat serta salam sejahtera senantiasa diatur dan mudah bagi Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi istiqamah dalam kebaikan dalam ibadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu, kita buka dengan baca basmalah. Kita lanjutkan hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17. Ini bukunya yang kecil ya. Ini harus pakai kacamata nih. Ya. Baik, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qatatum فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم. Baik, kita terjemahkan dulu secara harfiah sebagaimana yang ada di buku itu. Ya, diriwayatkan dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Ya. Jadi Abu Ya'la ini nama samaran atau nama kunyah. Kalau kita kenal, yang bagus banget ya. Kita kalau mau
manggil orang tuh manggil anaknya Abu Ya'la, dia punya anak Ya'la. Kalau kita punya Muhammad, anak Muhammad namanya Abu Muhammad. Kalau ibu itu punya anak Muhammad berarti Ummu Muhammad, bukan dipanggil namanya. Ya, kadang kita manggil nama orang separuh. Ya, jadi kadang-kadang jelek. Yang namanya Ruqayyah dipanggilnya buruk. Bagus nggak? Buruk pada buruk Ruqayyah. Ya. Kita kadang-kadang iya. Jika nama kadang-kadang panggillah yang terbaik. Karena nama adalah doa. Kalau namanya Tohir kalau memang mau panggil itu. Ya, atau Abu siapa, dia punya anak siapa, jangan dirubah diplesetin Tohir jadi Toking. Nah, yang nggak benar. Iya, Tohir Toking, apa lagi banyak kan? Iya. Syaddad bin Aus ini nama sahabat memang jarang kita dengar, ini dari kalangan Ansor. Ya, Ansor ini luar biasa. Nabi sudah memujinya bahwasanya mereka ini lebih mengutamakan saudaranya dibandingkan diri sendiri. Banyak kalau kita cerita tentang Ansor. An Rasulullah SAW, dari baginda Rasulullah SAW, Innallaha katabal ihsana, sesungguhnya Allah mewajibkan. Kata-kata kataba bukan hanya menulis. Ya. Kataba itu artinya mewajibkan. Kataba bisa arti menulis, tapi sih maksud mewajibkan. Sama dengan di surat Al-Baqarah ayat 183 puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Sama. Sesungguhnya Allah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik. Berbuat baik ihsan. Ala kulli syai'in, ya, atas segala sesuatu. Ada ulama mengatakan atas segala sesuatu ini maksudnya apa? Kepada semua makhluk. Makhluk itu ada yang hidup, ada yang mati. Contohnya mati apa? Batu itu nggak boleh sembarang tendang batu di jalan. Ya, Nabi itu paling pantang kalau di jalan nendang-nendang benda. Kadang-kadang kita kesel, apalah ditendangin dia. Pohon yang nggak salah deh. Berbuat baik pada semua makhluk. Nanti kita jelaskan. Termasuk faedah qataltum, apabila kalian membunuh. Membunuh ini nanti ada syaratnya, bukan sembarangan membunuh. Apabila kalian membunuh nyawa, fa'ahsinul qitlatah, maka ya apa? Fa'ahsin itu apa? Maka bunuhlah dengan baik. Bunuh baik ya, ada nanti kita lihat. Wa idza dzabhtum fa'ahsinu dzibhatan, apabila kalian menyembelih binatang sembelihan, maka sembelihlah dengan baik. Apa baiknya itu? Wal yuhidda ahadukum syafratah, wal yuhidda, hendaklah orang yang menyembelih, salah seorang dari kalian yang menyembelih menajamkan syafratahu, pisaunya. Ini pisau udah 2 bulan gak dipakai, karatan dinyembelih, tersiksa hewannya. Wal yuridha bihatahu, termasuk mengistirahatkan hewan sembelihan. Nanti kita jelaskan istirahatnya gimana sih? Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kita akan coba maksud daripada hadis ini. Inna Allah kataba ihsana ala kulli syai'in. Ini banyak bicara kataba mewajibkan. Ini banyak sekali dalam Al-Quran, termasuk dari surat Al-Baqarah bicara tentang puasa. Atau kutiba alaikumul qital, diwajibkan kalian berperang kalau terancam. Ada ayat lagi tentang salat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat 5 waktu atas orang beriman merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Al-Quran. Wa hadzal amru, ketika dikatakan katabal ihsan, apakah murni wajib, fardu ain atau fardu kifayah atau sunnah muakkadah? Ini Imam Ibnu Rajab Hambali mengatakan wa hadzal amru bil ihsan taratan yakunu lil wujub
yang namanya wajib dalam konteks ini bisa betul-betul fardu ain atau fardu kifayah. Ya. Fardu ain itu berarti wajib semua orang. Tapi kalau fardu kifayah salah seorang atau perwakilan melakukan maka hilang wajib. Kal ihsani ilal walidain, contohnya wajib berbuat baik itu yang pertama kepada siapa? Kepada kedua orang tua. Tidak ada pilihan. Siapapun orang tua kita, apapun dia, kita wajib berbuat baik. Walil wabil walidaini ihsan. Nah, itu di Al-Quran. Makanya kata Nabi, azab yang disegerakan di dunia ini diantaranya durhaka kepada orang tua. Tunggu aja kalau orang tua sudah nggak ridho, ya, dia nggak ikhlas sama anaknya, jangan harap ini hidup anaknya ini bahagia di dunia apalagi ada. Kalau bisa kita cium kakinya lebih dari itu. Kalau yang sudah tiada orang tuanya doakan. Ya saya udah dulu udah nggak ada. Kalau yang masih ada jangan sia-siakan apapun bentuknya. Jangan bisa jalan di rumah aja tidur udah. Itu wasilah kita itu pertama. Gak usah jauh-jauh kita itu mau ziarah ke makam wali. Kalau pengen tahu surga itu dia itu orang tua. Makanya saya dari dulu, dari awal masih orang muslim selalu minta ridho. Masuk ridho buat adik-adik saya. Kalau mbak, bu, kalau saya bilang umi, kalau ibu ini, kalau bapak ya bapak, kalau minta ridho minta ikhlas. Karena jujur kata Nabi, ya, berkah yang melimpah di dunia dan akhirat sama di dunia ini itu doa dan keikhlasan orang tua. Saya bisa begini sekarang, bisa dokter, bisa kuliah ke negeri itu lantaran doa orang tua. Nggak ada yang lain. Semuanya cuma pelengkap yang lainnya. Intinya doa orang tua. Jadi wajib itu orang tua. Yang kedua wal arham silaturahim. Bimiqdari ma yahlubil birri wasilah, tapi ya, berbuat baik orang tua dan juga silaturahim ini sesuai dengan kemampuan kita. Nah, kalau ada orang tua minta beli mobil, kita nggak punya duit, gimana? Nah, ibu kita, nah kalau saya beli emas 2 kilo gimana? Minta 2 kilo, bini kita yang punya. Ya ngomong yang baik, kan sesuai kemampuan. Ngomonglah dengan baik, minta maaf. Wa qaulun ma'rufun khairun, ya kan? Min sadaqatin yatawalla. Perkataan minta maaf lebih baik dibandingkan kita memberi dengan caci maki, dengan umpatan, dengan ungkitan. Sesuai kemampuan. Silaturahimnya sesuai kemampuan. Artinya apa? Saya misalnya karena punya saudara jauh di Papua, kalau pasang berapa duit ya? Sekali jalannya sekarang bisa 7 juta. Berapa itu udah 14 juta, baru 14 juta buat naik kapal ya. Cukuplah nak katanya, bang, dek, saya minta maaf video call aja, boleh nggak? Boleh. Kemampuan kita di situ, ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada keluarga kerabat yang punya silaturahim sesuai dengan kemampuan, karena Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Wal ihsanu ila dhaifi qadri ma yasul qira, ya, termasuk berbuat baik kepada tamu sesuai kemampuan. Jadi kalau dilihat dari ajaran Nabi yang namanya melayani tamu itu 3 hari aja maksimalnya. Tapi zaman sekarang kayaknya susah. Ada orang datang ke rumah kita sengaja lampu dimatiin, hordeng ditutup, ya, supaya orang nggak jadi ke rumah. Orangnya ada di dalam, ada. Apalagi yang datangnya mengurus masjid, bawa mapa udah, pasti udah sumbangan. Ya, ada yang begitu.
itu ada nggak? Ada nggak? Kemudian di sini nggak ada, tapi makan ada. Iya, ada yang bisa pengurus masjid sehingga ada dikunci, pagarnya dikunci. Iya, apa namanya? Hordengnya ditutup, bilang ya nanti bapak nggak ada. Luar biasa. Wakala Nabi termasuk terkadang yang dimaksud kata-kata wajib di ayat tadi, di hadis tadi itu juga sunnah, masuk kategori itu pilihan. Contohnya apa? Sedekah tatawwu, sedekah tatawwu. Termasuk yang nyiapin kue ini pagi ini, kalau memang ada yang sedekah ini tatawwu, dapat pahala. Yang makan kenyang, enak, ngajinya bisa jong-jong, kata orang Betawi apa jong-jong? Jelasin. Jong-jong itu tenang, tumanina. Sampai tumaninanya habis makan itu langsung tumaninanya mulutnya juga namanya matanya diam. Tumanina ya. Tahu-tahu udah selesai baru sadar, oh ya selesai. Tumanina itu Pak, ya. Jadi kalau matanya merem ya, itu tumanina, kebanyakan makan. Wahai hadis yadullu ala wujubi sadri kulli syai'in amal. Ini hadis menandakan, menunjukkan bahwasannya berbuat baik itu monggo dilakukan dalam bentuk perbuatan lisan maupun perbuatan badan. Lisan itu perbuatan bukan? Ya, perbuatan itu perbuatan mulut. Coba maksud saya mau tanya. Lebih sakit mana ditempelin sama diomongin dilekit? Sama nanya sama ibu-ibu nih, Bu, mana yang paling perih Bu? Diomongin dilekit apa ditempelin sama suami? Dilekit ya. Pak nanti nggak apa-apa Pak, ditempelin aja Pak saudara bilang. Kata dia dilekit katanya sama. Iya, lebih nggak enak. Tempelin apa Pak? Dia udah bilang. Iya. Iya, karena mulut ini, mohon maaf, bekasnya itu lama bertahun-tahun ya nggak? Ini yang orang yang pernah ngomong gak enak sama saya jadi ingat terus. Makanya kata Nabi ngomong sama Abu Dzar, ya Abu Dzar, kufa'an hadza. Abu Dzar, ini tolong, nih sambil megang mulut, cangkemmu jaga, mulutmu. Kenapa Nabi ini? Ini malakul amri kulli, kata Nabi, ini kendali semua perbuatan kamu. Wa hajaqun nas fi nar jahannam ila aqsa'i falsinati, kata Nabi. Berapa banyak orang nanti masuk neraka padahal sehari-hari kelihatan rajin ibadah ke masjid, rajin puasa, rajin sedekah, tapi kok dia di neraka ya? Gara-gara ini cangkemnya, mulutnya. Tidak ada faedahnya sholat, tidak ada faedahnya sedekah, tidak ada faedahnya puasa sunnah dan yang lain kalau mulutnya tidak dijaga. Paham Bu ya? Makanya banyak nanti, mohon maaf ini bukan merendahkan, kata Nabi, aku diperlihatkan kebanyakan ahli neraka itu kaum Hawa. Kenapa? Karena mulutnya tidak dijaga. Melawan suami, dikasih duit di awal bulan, senyumnya di akhir bulan, cemberut, ya, karena duitnya udah habis. Iya, kami nggak diurus karena dia mau tadi curhat ke pengajian. Bininya mana bininya? Diurus katanya suaminya. Dia diurus lah Pak, kalau nggak diurus Bapak nggak sarapan, nggak ngopi ya. Lakin ihsanu kulli syai'in bihasbi, tetapi berbuat baik itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kemampuannya, konteks, kondisinya tentu. Maksudnya apa? Kalau orang haus, kita kasih apa kebaikannya? Air. Begitu. Orang lapar kita kasih makan. Sesuai konteksnya. Ya. Sama halnya mohon maaf bangun masjid lagi putus semen dikasih pasir, mau ya? Terima aja, jangan mau ya. Jual aja pasir itu karena semen ya.
Kan ada tuh, mohon maaf, ada di mana saya di kampung saya membutuhkan pasir, saya datang semen, nggak diterima. Kata lo kan ini mau masjid kan, terima aja. Nanti kita jual tukar di material, tukar sama pasir, kan boleh. Tetapi konteks ini maksudnya apa? Ketika orang membutuhkan satu kebaikan, lihatlah apa yang dibutuhkan. Kalau dia butuh makan, kasihlah makan. Butuh minum, kasih minum. Butuh biaya buat anaknya, kasih biaya. Ya. Nah, itu maksudnya. Fal-ihsanu fil ityan bil wajibat atau zahir wal batin, termasuk kita melakukan yang wajib-wajib sesuai kemampuan. Sholat silakan sesuai kemampuan. Kalau wajib nih. Tapi saya nggak bisa sholat kalau Ustaz kusuk banget kayaknya. Saya ini mohon maaf karena garuk sini. Sesuai kemampuan. Tapi lama-lama insya Allah kalau dia paham dan sadar, dia tidak tinggalkan sholat, lama-lama sholatnya menjadi baik. Enggak apa-apa, sholat aja dulu. Ya, saya kalau bisa sedekah buat 10.000 sehari, enggak apa-apa, sesuai kemampuan. Nanti lama-lama dia menikmati, oh iya 10.000 kurang kayaknya, naikin 20.000. Ya, bagus banget sedekah sehari 10.000. Kita kadang-kadang jumatan, ya, dilipat-lipat, itu kecil banget duit, sambil tutup lagi, padahal isinya cuma 2.000. Ya nggak usah tutup-tutupin, ya ngomong. Iya kan? Jadi mulailah dari yang kecil. Makanya kata Nabi, ya apa? Lakukanlah kebaikan, ya, konsisten, dawim, ya, dawim mudawamah, wa in qalla, meskipun kecil. Sholat subuh konsisten. Pak, saya belum bisa kopian itu tinggal terus, nggak apa-apa. Karena ketinggalan baru datang udah komat kan gitu, kan nggak bisa. Meskipun dalam fikih sunnah saya sabik boleh dikotor itu kopian subuh, cuman kan nggak feminin. Nanti saya bilang kata Ustaz Malik boleh dikotor, lah. Jadi saya bisa subuh sunat lagi. Ya, di rumah aja deh, cari masih nanti ada ribut berantem gitu. Karena ilmunya nggak nyampe. Iya, boleh kalau fikih itu ada boleh. Kenapa? Karena kopiah subuh itu sunnah mu'ad. Ada sunnah yang jarang Nabi tinggalkan. Ya. Wa amal yasan fiha bikmali mustahabbatiha falaysa wajib, sedangkan kita melakukan kebaikan dalam hal-hal sunnah tentunya tidak wajib. Ya, tidak wajib. Termasuk wal ihsan, tadi berbuat wajib. Termasuk kebaikan juga meninggalkan yang diharamkan. Ya, baik meninggalkannya secara zahir maupun batin. Mohon maaf nih, contohnya zina. Zina itu bukan hanya melakukan eksekusinya, tetapi apa? Pikiran, mata, telinga, apa lagi? Semuanya ada bagian dari zina. Zinanya mata apa? Melihat yang diharam. Zinanya tangan, megang-megang yang bukan haknya, ya. Hati-hati bu, naik ojek itu ojol, ya. Jangan kayak orang meluk laki. Ya, ada yang berapa takut. Sengaja lagi ojol jadi mendadak, aduh, maksiat tuh, ya. Biasa aja, jaga. Jaga ya, kenapa? Karena di situ ada syubhat, ya, meskipun boleh nggak naik ojek? Boleh, tapi jaga, ya, muruahnya masing-masing. Ya. Termasuk apa? Pikiran nih, jaga, jangan jorok sekali. Iya, kadang-kadang kalau kita mau tanya sekarang yang paling dekat sama kita siapa? Yang hampir 24 jam ke mana-mana siapa? HP. Pak cuma di rumah doang berarti. Kalau tidur juga udah HP. Makanya coba
Ibu, bangun tidur jam saya apa? HP itu bukan pelakunya, yang pelakunya itu sama. Bangun tidur udah tanya HP, apa aja HP-nya pindah ke istri, lihat-lihat. Apalagi ada nomor rekening gitu ya kan? Nah ini, jadi kita harus menjaga itu ya, jaga hal-hal yang diharamkan. Lewat HP banyak bisa melakukan perbuatan haram, HP juga bisa melakukan kebaikan, HP juga bisa kita lakukan apa? Maksiat. Ya. Nah, kita kembali ke hadis yang tadi kita baca. Inna Allah kata berislam al-Qur'an wa idza qataltum. Kenapa kok ketika Nabi bilang sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan kepada semua makhluk, kok tiba-tiba lanjutnya idza qataltum, kalau kalian membunuh? Oh gitu ya. Karena yang sesuatu yang paling, mohon maaf, paling berharga pada diri manusia itu apa? Nyawa. Ya Bu ya? Nyawa. Kalau orang mati bisa balik lagi nggak? Nggak bisa balik. Biasanya kita itu merasa kehilangan orang kalau sudah mati. Sekarang boleh aja suami istri saling terlalu sebel gitu kan? Ya. Suntuk tak kalau melihat dia di rumah, nah. Tapi kalau dia udah nggak ada, kita baru berasa, ya Allah, kenangan indah mulai terbayang. Mau dulu waktu saya ulang tahun dia ngasih bunga, udah mulai terbayang. Orangnya udah nggak ada masalahnya. Tapi kalau masih ada, bagus. Nah, ya. Karena nyawa ini, mohon maaf, ini inti kehidupan kita. Makanya Al-Quran mengatakan barang siapa yang membunuh satu nyawa, seakan-akan dia membunuh semua orang. Barang siapa yang menghidupkan satu nyawa, sama juga menghidupkan semua nyawa. Makanya kata Nabi, ketika kalian membunuh, nah membunuh itu konteksnya apa? Nah ini ada syaratnya. Ya. Yang pertama, ayakuna qisasan. Yang dimaksud dengan boleh membunuh ketika terkait kisos. Kisos itu apa? Hukuman apa? Hukuman timbal balik. Ada orang membunuh, maka yang membunuhnya harus dibunuh. Kecuali apa? Dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh. Dengan cara apa? Bayar fidyah. Apa fidyah? Dia, nanti dia mau dia namanya denda. Fadiyatun musallamatun ila ahli. Ya. Jadi kalau ada orang terbunuh, mestinya dibunuh lagi. Ternyata keluarganya memaafkan, maka diganti dengan diat. Apa diatnya? 100 ekor unta. Maka tidak heran kalau kita dengar di Timur Tengah, ya ada majikan dibunuh. TKW, kita TKI, ya suruh ganti 2,5 miliar. Pantas lah kalau ontanya 5 juta, 100 berapa? 2,5 miliar. Unta itu mahal Pak, bisa lebih mahal dari sapi, sama dengan sapi. Ada yang 5 juta, ada yang 1 juta. Jadi nyawa kita ini mahal, 100 ekor unta. Coba kalau di kita, orang meninggal, dapat asuransinya. Berapa asuransinya? Murah 50 juta. 50 juta. Yang catat permanen 10 juta. Nah mati aja Pak. Lah ya dengan permanen nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma dikasih 10 juta, mendingan mati 50 juta. Ya kalau masih dapat duit. 100 ekor unta. Kisos. Jadi kalau kisos itu dia punya hak. Saya nuntut balas. Boleh dalam agama disebut dengan ada di Al-Quran dan ada. Yang kedua, al-qatlu lil kuffar. Nah, dalam peperangan, nah, membunuh boleh. Ya, jadi perang nih. Ya, termasuk perang misalkan dulu perang Badar dan memang diminta jangan menyiksa. Membunuh orang kalau ini setahu saya kisos yang dilakukan di Arab Saudi beberapa tahun yang lalu.
itu sebelum dieksekusi itu disuruh tawaf biasanya hari Jumat eksekusinya, disuruh tawaf ke Mekah, nanti baik lagi bawa ke Masjid Qisas di Jeddah, eksekusi di situ di altar gitu. Ya, hari Jumat dan suruh puasa pun ya, suruh puasa 3 hari atau berapa hari. Jadi dieksekusinya pas lagi puasa, itu bagus banget ya. Supaya meskipun dia eksekusi berharap dia husnul khotimah. Termasuk apa boleh membunuh? Nah ini dia rajam, tapi rajam ini beda, bukan membunuh ya. Tapi ini memang perintah agama. Ya, apa itu rajam? Rajam itu dilempari batu, badannya ditanam, diikat dulu, ditanam sampai leher, dilempari batu sampai mati. Ya. Ini kalau ada begitu saya kira nggak mau zina. Ya. Jadi membunuh itu tadi boleh berfungsi kisos, yang kedua ketika peperangan. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa idza dzabhtum itu. Kalau tadi kan membunuh orang. Yang kedua wa idza dzabhtum ternyata menyembelih binatang. Fa'ahsinu dzibhata, kalau kalian menyembelih hewan sembelihan maka sembelihlah dengan baik. Apa sembelih dengan baik? Nabi ngasih contoh sedikit di sini. Yang pertama menajamkan pisaunya. Menajamkan. Maka dalam kajian fikih yang boleh dipakai buat sembelih pertama logam, ya. Logam yang boleh, besi, tembaga, kalau emas jangan. Wah, baja, wah saking dia keren itu boloknya emas, jangan, ya. Karena minum saja nggak boleh ya, nggak boleh. Dan katanya konon, mohon maaf saya kurang tahu ya, ada penelitian katanya kalau buat menyembelih itu kayaknya ada sesuatu zat yang justru berbahaya di emas. Itu rahasia Tuhan mantap ya. Ya, kalau tadi baja bagus banget. Ditajamkan. Ya, ditajamkan itu bentuk tajam. Nah ini mohon maaf nih, ini terkait dengan nyembelih. Saya mohon maaf, termasuk orang setuju ada orang kalau nyembelih sapi itu sekali tebas. Nah, dari mana dalilnya? Nggak ada. Yang penting itu putus apa? Ada paling tidak ada 5. Sudah masa-masa yang berbeda. Pertama apa? Pertama al-khulqum wal marid. Ini kerongkongan sama tenggorokan nih. Ya. Kedua al-wadajain. 4 tadi ya. Wadajain itu apa? Urat. 2 urat di kiri kanan. Itu yang dipakai oleh kita, ya, oleh mazhab MUI. Mazhab Syafi'i itu memang begitu. Jadi nyembelih itu harus putus 4 tadi, minimal 4 tadi. Sebenarnya ada paham yang mengatakan cukup kerongkongan saja, ya. Ada yang mengatakan cukup ini urat di kiri kanan. Tapi yang paling aman, ya kerongkongan, ya tenggorokan, termasuk 2 urat di kiri kanan harus putus. Kalau pakai pisau, ya. Nah kalau kondisi binatang itu misalkan kabur, mohon maaf, ada nih sapi ini ngamuk, mau sembelih korban karena ditombak sama kita, cek, kena bagian manapun kalau kita nombaknya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar itu sah. Mungkin nanti di mana? Mau di leher, termasuk nembak sama hukumnya. Nah, karena hewannya nggak bisa dipegang. Kalau hewannya bisa dipegang, sembelih. Makanya boleh bapak itu berburu pakai panah, ya kelinci atau apa, baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, kena bagian manapun dan mati dia. Itu sudah boleh dimakan. Ya, tajamkan. Jadi harus benda tajam, tidak boleh benda yang tidak tajam. Meskipun mematikan, mohon maaf. Itu
kita lempar pakai batu kena kepalanya mati, boleh dimakan nggak? Nggak boleh. Bangke itu, karena kita nggak benar. Harus yang mengalirkan darah mesum dimanapun. Itu kalau saya bahas pikirnya panjang. Jadi kalau sapi ngamuk nggak bisa ditangkap, udah tombak aja. Ya, yang pintar atau tembak polisi itu boleh. Tembak mana aja, tapi yang saya tadi dia benda itu tajam dan bisa mengalirkan darah tajam. Nah, di antara yang tidak boleh dipakai dari apa? Termasuk tulang, itu nggak boleh. Pisau dan tulang nggak boleh. Dilarang. Ya, jadi ketika kita menyembelih itu, maka pertama salah satu cara sembelih yang baik adalah apa? Menajamkan pisaunya. Bagaimana caranya? Nah, tentunya kalau saya jelaskan secara singkat ini diarahkan ke kiblat sebisa mungkin ya. Kemudian pisaunya tajam betul. Saya tidak melihat ada dalilnya harus sekali tebas. Boleh berkali-kali, ya, dan berkali-kali ini ya bukan kayak orang yang muncul gitu, enggak. Maksudnya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali selama tidak putus, jangan diangkat. Nah, 16 kali Pak, belum putus Pak, belum puas ya, tarik lagi, sudah ke atas, kurang juga, turun lagi ke bawah, ya, sudah, asal jangan diangkat. Nah, diangkat sudah dianggap selesai. Ya, siapa tahu menjaga di sini? Ada, sini jaga. Kalau saya tiap tahun memulai sapi. Nah itu jadi nggak ada aturan harus sekali tebas juga. Siapa yang sanggup kalau kalau sapinya mohon maaf lehernya pendek, mana? Iya. Jadi saya termasuk nggak setuju itu pendapat yang bilang sekali tebas. Nah, kecuali nyembelih otak ya. Kalau onta itu kan dari tidurin, ya, sambil diri, ya. Nggak ada kamusnya onta itu ditidurin. Sampai modal nggak bakal bisa. Onta, lehernya panjang. Dia justru Allah ciptakan di ujung kerongkongannya ini ada kulit tipis. Asal dicolok cek begitu, udah dia selesai. Ini bukan yang di atas, ya, pakai tangga kalau begitu. Nggak ngerti. Untungnya di kita nggak ada onta. Kalau ada repot kita gimana ya, kita tidurin dulu, nggak ada tidurin onta. Sambil diri sebelahnya diikat, cuma satu kakinya diikat. Ya. Itu ya, jadi harus tahu caranya. Yang kedua, walyurim dzabihatahu, kata Nabi, istirahatkan hewan sembelihnya. Istirahatkan ini, yang sering kita lupa, itu yang disebut dalam istilah sekarang apa? Pre-kehewanan. Iya, karena firman ini pre-kehewanan. Apa? Pertama, sebelum disembelih, cobalah dikasih makan minum yang enak-enak. Orang aja mau tembak mati suruh makan minta yang dia mau. Kalau kambing sama sapi nggak bisa ngomong. Ya. Boleh malam terakhir dia kasih makan yang enak. Ya, besok boleh. Ya. Jadi kalau ya ada yang bilang jangan dikasih makan banyak-banyak sama ini katanya khawatir begini. Nah, itu kan teorinya ya. Prakteknya saya pernah juga malam kasih makan ya. Sembelih nggak apa. Nanti kasih yang wajar. Kemudian yang kedua, ketika mau disembelih jangan coba ditenangkan gitu. Itu cara pegangan, ditenangkan. Yang takut-takutin dikasih baju merah, di pisaunya ditakut-takutin di depan. Ini nih kamu ini pisaunya sembelih. Nggak boleh lagi, mana belum dia nggak ngomong ya. Udah ngomong bisa marah-marah dia, bisa disuruh. Nggak boleh, adabnya nggak boleh. Makanya kata yuari, disembunyikan pisau kalau bisa, atau disarungkan. Iya, jangan diperlihatkan di depan matanya. Yang ketiga, mengistirahatkan hewan itu apa? Ditidurkan dengan baik, diikat. Ini kadang-kadang kita ini melumpuhkan sapi itu kayak orang mau apa ya?
Jadi banting-banting nggak boleh betul. Coba lebih kan ada teknik sekarang, ada pakai alat, ya diputar gitu ya, ada pakai tambang itu. Dan jangan, mohon maaf, menginjak kepalanya. Itu tidak disunahkan, bahkan cenderung itu perbuatan tidak baik. Pegang aja. Kalau jadi ini, sebenarnya hewan itu malam Allah bukan? Sebenarnya, ya kalau mau kita menahan, pakai dengkul boleh kan? Kalau kita khawatir dia nanti kemana-mana, pakai dengkul aja kita tahan. Makanya amankan dulu kan itu, ya diamankan. Dan ketika mau disembelih itu apa? Tutup matanya. Itu yang Nabi ajarkan, tutup matanya. Terserah mau pakai daun pisang, mau pakai ya, pakai telinganya di itu. Dan baru setelah itu, ya setelah posisi aman dan sudah diikat supaya tidak merontak, ya barulah disembelih tentunya dengan mengucapkan apa? Bismillah, takbir, Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada aturannya ketika habis diselesaikan disembelih lehernya itu urat nadi di kaki putusin, nggak boleh Pak, nyiksa itu, nggak boleh, haram hukumnya. Saya tahu ya, karena kita jaga banyak bisa tapi nggak ngerti hukumnya. Ini diputusin ini masih belum mati, diputusin urat nadinya di kaki, nggak boleh. Biarkan itu di lehernya itu habis. Nah, baru setelah itu mau ditelek, ya, saya pernah lihat, saya ngeri juga, dari mana aku itu belajar itu? Katanya biar pernah, oh enggak, biarkan itu lehernya habis. Karena justru yang terbaik itu mati secara alami ketika disembelih di leher, karena darah kotornya keluar menyembur. Itulah disebut dengan marus kalau kita bilang ya. Darah marus tahu nggak? Kalau di Jawa itu kadang diambil buat dimakan ya. Itu nggak boleh, haram ya. Darah yang keluar itu yang pertama itu darah kotor. Namanya damus sifah. Damus sifah itu darah yang memang respon dari urat nadi keluar, itu kotoran semua keluar sampai selesai. Ya. Nah ini Nabi ajarkan semuanya cara kita berbuat baik kepada hewan ketika mau menyembelih. Subhanallah, tidak ada ajaran yang selengkap di ajaran agama kita. Ya. Makanya itu perlu kita pahami di sini. Dan saya kira ini kesimpulan hadis di sini bahwa mewajibkan kita berbuat baik kepada semua makhluknya. Ya. Kalau kita mau, bahkan Nabi pernah marah ya ketika ada anak-anak main anak ayam, anak burung. Kata Nabi, jangan kalian mainkan itu. Kalau kalian mau, silakan kalian sembelih. Makan, kalau tidak kalian lepas. Nggak boleh nyanyian untuk main mati sia-sia. Karena semuanya ini yang Allah ciptakan itu ada fungsi dan ada manfaatnya. Ya. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh. Apa namanya? Kuaisi. Apa kuaisi? Binatang mengganggu. Contohnya apa? Tikus. Itu boleh Pak. Apalagi ular. Apalagi kalajengking. Pokoknya ganggu di rumah. Ya kecoa beli ya. Ya. Kodok jangan dibunuh katanya. Ya, kenapa? Karena doanya itu menurunkan hujan. Bisa jadi daerah yang mohon maaf kering karena kodok pada mati dimakannya. Iya. Ada Nabi tidak. Saya baru tahu di hadis ternyata ya kodok itu dilarang dibunuh kenapa? Doa apa suara itu minta mencari. Itu ya. Jadi berbuat baik itu kepada semua makhluk ya, termasuk tanaman, tumbuhan dan sebagainya. Saya kira ini cukup. Kalau ada mau tanya monggo, sudah 5:06. Kalau ada yang mau tanya monggo saya akan jawab. Kalau nggak ada kita doa. Udah ya cukup ya kalau nggak ada yang bertanya. Terima kasih.
bertanya, silakan sebelah kanan. Ibu-ibu, ada yang mau nanya, Bu? Sebelah kiri. Ya, kasih. Ada dua pertanyaan, silakan. Oh, mau jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau izin Ustaz semuanya, saya mungkin agak berbeda dengan saya. Ini mengenai sholat sunnah yang sehari-hari dilaksanakan, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Pertanyaan orang awam, biar saya lebih mantap atau tidak salah memakannya. Nah, ini mohon penjelasannya Ustaz. Saya pernah bertanya kepada artinya orang tua kita sudah sepuh, yang dia juga merupakan ahli ibadah. Saya mendapat penjelasan atau saya bertanya, kalau untuk sholat maghrib itu katanya tidak ada qobliyah, cuma sunatul tahiyat masjid. Kalau ba'diyahnya ada. Ini saya buka khusus sholat sunnah ya, saya qobliyah ba'diyah. Kemudian kalau untuk subuh tadi qobliyah ada, ba'diyah nggak ada. Kemudian untuk asar itu juga adanya cuma qobliyah ya masalah ya, ba'diyah nggak ada. Tapi kalau zuhur dan isya itu ada qobliyah dan ba'diyah. Apakah ini benar Ustaz? Mohon penjelasannya biar saya tidak salah mengamalkan. Mungkin itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab aja ya. Atau ada satu lagi? Oh ya, lanjut. Sebelahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sesuatu urusannya terkait dengan hadis. Ini hadis ini apa benarnya hadis atau bukan? Karena kebanyakan orang itu mengatakan ini hadis. Kebersihan sebagian daripada iman. Apakah itu hadis? Yang pertama itu. Hadis yang kedua, makanlah kamu saat lapar, berhentilah sebelum kenyang. Apakah itu hadis? Yang ketiga, Makan. Belum lapar. berhentilah sebelum kenyang. Dan hadis yang ketiga itu biasanya ada di bulan Ramadan, yaitu di bulan puasa di saat tarawih. Nah, itu hanya 10 hari pertama katanya itu rahmat, 10 hari kedua itu barokah, 10 hari ketiga itu maghfirah. Apakah itu juga termasuk hadis? Hanya itu maksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pertanyaan ketiga, Pak Dokter, mohon kepada seluruh jamaah agar bersabar, kita ada acara selanjutnya. Kita ada tamu kita dari Badan Wakaf Al-Quran yang akan menyerahkan. Sebenarnya atau nggak jadi? Silakan. Jadi jadi Pak. Oh iya. Cepat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara lain inti pelajaran hadis kita pagi ini menyangkut binatang dan cara menyembelih. Sekarang ada cara menyembelih yang tapi binatangnya itu dipingsankan dulu. Iya. Nah setelah dipingsan dia Namanya stunning. Nah, itu bagaimana? Iya. Pertama saya ingin jawab qobliyah ba'diyah ya. Qobliyah ba'diyah ini ada dua hukumnya, ada sunnah dan kedua sunnah muakkadah. Riwayatnya semuanya ada. Qobliyah makin ada hadisnya. Ada. Qobliyah isya juga ada hadisnya. Cuma hukumnya berbeda antara qobliyah maghrib, qobliyah isya itu sunnah. Kalau yang ba'diyah maghrib, ba'diyah isya itu sunnah muakkadah termasuk qobliyah subuh. Qobliyah asar juga sunnah saja, tidak muakkadah. Artinya silahkan Anda kerjakan, ya, tidak juga nggak apa-apa, kan sunnah, ya. Jadi nggak usah terganggu dengan pendapat qobliyah maghrib nggak ada, dari mana dalilnya ada, hadisnya ada, hukumnya aja gitu. Sunnah itu macam-macam, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah, kan gitu, ya.
Jadi yang tidak ada memang ba'diyah asar dengan ba'diyah subuh. Tuh, jelas Pak ya? Ya, kita tulis hadisnya ada. Kalau saya mau tahu nanti saya kasih tahu hadisnya ada semuanya. Kemudian ini hadis apa bukan? Ini hadis Pak. Ini berdasarkan menggunakan riwayat, berdasarkan sana. Kalau Bapak nggak percaya ini hadis, berarti Bapak nggak mempercayai bagian dari agama. Kita bisa tahu sholat subuh waktunya itu padat dari mana? Sama tanya. Ditanya Bapak, dari mana Bapak tahu ini sholat subuh tadi jam 4.13? Dari mana? Ada di Al-Quran? Enggak ada. Adanya di hadis. Kita tahu sholat zuhur 4 rakaat dari mana? Bapak tahu dari mana? Al-Quran? Enggak ada di Al-Quran. Hadis semua. Waktu sholat, tata cara sholat, ya, jumlah rakaat itu ada di hadis. Tidak percaya dengan hadis, berarti kita menghilangkan agama kita. Kita harus tahu dari mana? Oh, ini pakai riwayat. Makanya kalau yang belajar ilmu hadis tahu. Bacalah sanadnya itu. Ini memang di sini nggak ada sanadnya di buku yang kecil itu. Kalau kita ambil kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada sampai ke Baqarah, Baginda Rasul. Itu ya. Jadi nggak perlu ragu Pak, harus yakin Pak. Kalau Bapak nggak yakin, sholat Bapak 5 waktu nggak sah. Kenapa? Bapak nggak yakin dengan hadisnya. Ya. Puasa juga nggak sah. Ada penjelasan puasa di Al-Quran? Nggak ada. Pertanyaannya Al-Quran yakin orang sekarang dicetak itu dari Nabi? Sama juga dengan hadis. Gitu. Jadi itulah disebut dengan ilmu riwayat. Quran juga ada ilmu riwayat yang kita baca. Memang di sini cetakan kemenang nggak ada silsilah apa namanya sanad. Kalau saya punya sanadnya Pak. Ya dari guru saya ada terus guru lalu sampai kepada Nabi ada. Kita dari mana? Dari guru kita pengajian, ngaji dulu di musola di langgar di mana lagi. Bapak kita juga mungkin dulu diajarkan oleh guru-guru. Sebetulnya kita semuanya belajar ngaji dari guru. Kalau diurut-urut sampai kepada nanti. Yang nggak boleh belajarnya itu melalui apa? HP tadi Bapak MP3 itu. Karena MP3 kan nggak bisa melurusin. Yang boleh juga, cuma bukan ya. Baik, makan ketika lapar, kemudian berarti ada yang mengatakan itu hari, ada yang mengatakan itu bukan. Saya ingat betul itu ketika Nabi, ya saya mengatakan itu hadis, tapi hadisnya tidak kuat. Itu ketika Nabi dikirim dokter oleh Muqawqis ketika Nabi kirim surat, dan dikirimlah budak sama wah, semua termasuk dokter. Kata yang semuanya diterima kecuali dokter. Ketika itu sampai, kenapa dokter tolak kami ini kaum yang biasa menjaga makannya. Kalau makan ketika lapar, kalau sudah ya apa namanya hilang laparnya berhenti. Dan memang itulah cara sehat kita. Mama, kalau Bapak ingin sehat, jangan jor-joran. Ya, makan pedas semaunya level 7 atau 10. Oh, hati-hati Bu, ya, mohon maaf ibu-ibu tuh yang makan rujak. Ya sekarang gele-gele aja begitu, besoknya ususnya ya, melilit. Wah, Bang enak pernah saya udah ngerasain melilit usus itu nggak enak. Ya, jadi gitu Pak ya. Jadi ada yang mengatakan tapi itu intinya maknanya bagus. Kenapa? Menjaga, mengatur pola makan itu yang diajarkan Nabi. Kenapa? Perut itu sumber penyakit. Kalau nggak dijaga. Ya. Kemudian cara menyembelih tadi memingsangkan itu dibolehkan selama syarat dipenuhi. Kenapa? Tidak boleh membuat cacat, tidak boleh membuat mati. Nah, ini dulu saya di Komisi Fatwa pernah Pak. Jadi kalau nyembelih sapi sampai ribuan Pak di rumah penyembelih itu nggak mungkin manual. Dipingsanin dulu Pak. Nah itu yang menyetrumnya itu harus orang yang ahli. Sapi Jawa sama sapi Australia beda ukurannya. Iya, kalau dia disamain sapi Australia sama nyetrumnya sama sapi Jawa, mati nih sapi Jawa Pak. Iya, kalau sapi Australia gede. Nah itu yang penting. Yang tidak boleh adalah dia membuat cacat, pecah, retak ini kepalanya, atau pingsannya nggak bangun lagi, alias
modal. Itu nggak boleh Pak. Ya. Jadi boleh nggak apa-apa. Itu salah satu karena syarat di dunia internasional kalau nyembelih nggak pakai stunning nggak diterima dagingnya itu Pak. Kita ekspor nih ke Australia daging. Coba lihat kita nyembelih gimana? Wah diinjak-injak dibanting, nggak jadi, nggak beli. Karena melawan peri kehewanan tadi. Jadi boleh Pak. Saya udah bahas di komisi fatwa, ada fatwa MUI ya silakan dicari di internet tentang stunning. Ayam, mohon maaf, yang nyembelih ayam ribuan itu tuh, yang best meat apa itu, yang kita sering beli yang frozen itu nyembelihnya itu digantung ayam itu Pak, cetek baru sembelih, pingsan dulu. Kalau nggak sembelih, udah kepak-kepak terus dia. Gimana menyembelihnya? Sedangkan dia ribuan ayamnya. Ya kalau kita nyembelih cuma 1 ekor nggak masalah ya, nggak stunning juga. Itulah kalau dia ada ribuan digantung begitu, begini terus, cetek dulu, di stunning dulu, cetek. Diam, cetek. Yang nyembelih tetap orang, nggak boleh mesin. Oh, gitu. Kalau mesin khawatir kelewatan, putus. Nggak bismillah. Iya, mesin ya boleh yang ya tetap ada orang yang nggak mesinnya. Itu banyak cukup ya, terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Nanti dilanjutkan dengan acara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Demikian pengajian kita.